Pondok Pesantren Tebu Ireng adalah salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan sangat terkenal di Indonesia. Namun, siapa sangka jika dulunya pondok pesantren ini berupa bangunan kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Tebu Ireng merupakan nama dukuh yang termasuk wilayah administratif Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Letaknya berada di tepi Jalan Raya Jombang-Kediri, sekitar 8 km di selatan pusat kota Jombang. Nama dukuh ini kemudian dijadikan nama pesantren yang didirikan oleh Hadratus Syaikh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Nama Tebu Ireng sendiri menurut cerita masyarakat setempat berasal dari kata kebo ireng, yang berarti kerbau hitam. Konon pada zaman dahulu ada seorang warga yang mempunyai kerbau bule, berkulit kuning. Pada suatu hari kerbau tersebut menghilang dan ditemukan telah terperosok di rawa-rawa dalam keadaan memprihatinkan dengan lintah yang memenuhi tubuhnya. Kulit kerbau yang tadinya berwarna kuning berubah menjadi hitam. Seketika itu juga sang pemilik berteriak, "Kebo Ireng! Kebo Ireng!" Sejak saat itu dusun tempat ditemukannya kerbau tersebut dikenal dengan nama Kebo Ireng. Selanjutnya, ketika penduduk dusun mulai ramai, nama Kebo Ireng berubah menjadi Tebu Ireng. Tidak diketahui pasti kapan perubahan itu terjadi. Penamaan Tebu Ireng diduga ada kaitannya dengan munculnya pabrik gula di selatan dusun yang mendorong masyarakat menanam tebu. Ada kemungkinan, tebu yang ditanam berwarna hitam sehingga dusun tersebut dinamakan Tebu Ireng. Nama tebu dan ireng kemudian digabung menjadi Tebu Ireng, tanpa pemisah spasi. Ada versi lain yang menjelaskan bahwa nama Tebu Ireng merupakan pemberian dari seorang punggawa kerajaan Majapahit yang masuk Islam dan kemudian tinggal di sana. Pada penghujung abad ke-19, di sekitar Tebu Ireng banyak bermunculan pabrik milik orang asing, terutama pabrik gula. Dilihat dari sisi ekonomi, keberadaan pabrik-pabrik tersebut menguntungkan karena akan membuka banyak lapangan kerja. Tetapi dari sisi psikologis justru merugikan, lantaran masyarakat belum siap menghadapi industrialisasi. Masyarakat belum terbiasa menerima upah sebagai buruh pabrik. Akhirnya, upah yang mereka terima digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif hedonis, seperti berjudi dan pesta miras. Ketergantungan rakyat terhadap pabrik berlanjut pada penjualan tanah-tanah rakyat yang memungkinkan hilangnya hak milik atas tanah. Hal ini diperparah dengan gaya hidup masyarakat yang sangat jauh dari nilai-nilai agama. Kondisi masyarakat yang demikian menimbulkan keprihatinan mendalam pada diri Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau kemudian membeli sebidang tanah milik seorang dalang terkenal di dusun Tebu Ireng. Pada tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1317 Hijriah atau 3 Agustus 1899, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan sebuah bangunan kecil yang terbuat dari anyaman bambu berukuran 6 kali 8 meter. Bangunan sederhana itu disekat menjadi 2 bagian. Bagian belakang dijadikan tempat tinggal Hadratus Syekh bersama istrinya, Nyai Khadijah. Sementara bagian depan dijadikan musola. Santri-santri pertama yang belajar di pesantren ini berjumlah 9 orang, termasuk beberapa santri yang dibawanya dari pesantren Gedang. Antara lain, Kiai Haji Bisri Syansuri, Kiai Haji Soleh Darat, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Abdul Qadir, Kiai Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Abdul Halim, dan Kiai Haji Abdul Majid. Selama 2,5 tahun pertama, keberadaan pesantren Tebu Ireng belum sepenuhnya diterima masyarakat. Pesantren ini kerap kali diganggu dengan ancaman teror, difitnah, dan lain-lain. Dari mulai dilempari batu, kayu, bahkan senjata tajam yang ditusukkan ke dinding teratak yang mengharuskan para santri tidur bergerombol di tengah ruangan, untuk menghindari tusukan benda tajam. Para santri pun kerap diancam agar meninggalkan pesantren tersebut. Saat gangguan yang datang semakin membahayakan dan mengganggu aktivitas santri,
Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari pun mengutus seorang santri untuk menemui Kiai Soleh Benda, Kiai Abdullah Panguragan, Kiai Samsuri Wanantara, dan Kiai Abdul Jamil Buntet, yang berada di Cirebon, Jawa Barat, untuk melatih pencaksilat dan kanuragan kepada para santri yang berlangsung selama 8 bulan. Setelah dibekali ilmu pencaksilat dan kanuragan, para santri tak gentar menghadapi gangguan yang datang. Hadratus Syekh pun kerap beronda malam sendirian dan sering berkelahi membela diri dengan kawanan penjahat, dan beliau selalu dapat menanganinya. Bahkan, kawanan penjahat tersebut sampai meminta diajari ilmu pencaksilat dan menjadi santri Mbah Hashim. Sejak saat itu, teror menjauh dari pesantren Tebu Ireng. Mbah Hashim pun diakui ketokohannya oleh masyarakat. Dengan tumbuhnya pengakuan masyarakat, para santri yang datang berguru kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari bertambah banyak dan datang dari berbagai daerah, baik dari Jawa maupun Madura. Bermula dari 28 orang santri pada tahun 1899. Kemudian menjadi 200 orang pada tahun 1910. Dan 10 tahun berikutnya melonjak menjadi 2000-an orang, sebagian di antaranya berasal dari Malaysia dan Singapura. Keahlian Mbah Hashim dalam bidang hadis dan tafsir menjadi daya tarik utama pesantren yang dirintisnya itu. Banyak santri senior dari pesantren yang datang nyantri di Tebu Ireng, baik sekadar mencari berkah maupun sengaja melibatkan diri dalam perjuangan politik pesantren. Pada awal berdirinya, materi pelajaran yang diajarkan di pesantren Tebu Ireng hanya berupa materi keagamaan dengan sistem sorogan dan bandongan. Namun seiring perkembangan waktu, sistem pengajaran secara bertahap dibenahi, di antaranya dengan menambah kelas musyawarah sebagai kelas tertinggi. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari mendidik santri dengan sabar dan telaten. Beliau memusatkan perhatiannya pada usaha mendidik santri sampai sempurna menyelesaikan pelajarannya, untuk kemudian mendirikan pesantren di daerahnya masing-masing. Beliau juga ikut aktif membantu pendirian pesantren-pesantren yang didirikan oleh murid-muridnya. Seperti Pondok Pesantren Lasem, Rembang, Jawa Tengah, Pesantren Darul Ulum, Peterongan, Jombang, Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang, Pesantren Lirboyo, Kediri, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Asembagus, Situbondo, Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, dan lain sebagainya. Pada masa pemerintahan Jepang, tepatnya tahun 1942, Sambu Bepang, Gestapo Jepang, berhasil menyusun data jumlah kiai dan ulama di Pulau Jawa. Ketika itu jumlahnya mencapai 25 ribuan orang, dan mereka rata-rata pernah menjadi santri di Tebu Ireng. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh pesantren Tebu Ireng dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Jawa pada awal abad ke-20. Karena kemasyhurannya, para kiai di tanah Jawa mempersembahkan gelar Hadratus Syekh, yang artinya, Tuan Guru Besar, kepada Kiai Haji Hashim As'ari. Beliau semakin dianggap keramat, manakala Syekhona Kiai Haji Holil Bangkalan yang dikeramatkan oleh para kiai di seluruh tanah Jawa Madura. Sebelum wafatnya tahun 1926, telah memberi sinyal bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari adalah pewaris kekeramatannya. Di antara sinyal itu ialah ketika Mbah Holil secara diam-diam hadir di Tebu Ireng untuk mendengarkan pengajian kitab hadis Bukhari Muslim yang disampaikan Mbah Hashim. Kehadiran Mbah Holil dalam pengajian tersebut dinilai sebagai petunjuk bahwa setelah meninggalnya beliau, para kiai di Jawa Madura diisyaratkan untuk berguru kepada Mbah Hashim. Bisa dikatakan, pesantren Tebu Ireng pada masa Mbah Hashim merupakan pusatnya pesantren di tanah Jawa. Dan Mbah Kiai Haji Hashim As'ari merupakan kiainya para kiai. Terbukti, ketika bulan Ramadan tiba, para kiai dari berbagai penjuru tanah Jawa dan Madura datang ke Tebu Ireng untuk ikut berpuasa dan mengaji kitab Sahih Bukhari Muslim. Keberadaan pesantren Tebu Ireng akhirnya berimplikasi pada perubahan sikap dan kebiasaan hidup masyarakat sekitar.
Bahkan dalam perkembangannya, pesantren Tebu Ireng tidak saja dianggap sebagai pusat pendidikan keagamaan, melainkan juga sebagai pusat kegiatan politik menentang penjajah. Pada tahun 1919, diselenggarakan pendidikan formal yang bersifat klasikal yang dinamakan Madrasah Salafiyah Syafi'iyah, yang dipelopori kiai muda bernama Kiai Muhammad Ilyas, dan mulai diterapkannya mata pelajaran bahasa Melayu, berhitung, sejarah, ilmu bumi dan sebagainya. Pondok pesantren Tebu Ireng ini terbukti melahirkan ulama besar dan tokoh-tokoh pemimpin bangsa, antara lain, Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, Kiai Haji Makruf Amin, Wakil Presiden RI ke-12, Kiai Haji Maimun Zubair, Rois Am PBNU, Kiai Haji Sahal Mahfud, Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Rois Syuriah PBNU, Kiai Haji Ali Yafi, Mufti Agung RI, Kiai Haji Ali Masyikur Musa, Menteri Agama RI, Kiai Haji Ahmad Siddiq, Menteri Agama RI, Kiai Haji Maskur Abdul Qadir, Menteri Agama RI, Kiai Haji Muhammad Mahfud Siddiq, anggota DPR RI, dan masih banyak lagi. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tidak hanya mengajarkan ilmu agama kepada santri-santrinya, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam beribadah dan bermuamalah dengan sesama manusia. Beliau juga aktif dalam menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau juga mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 sebagai wadah perjuangan umat Islam Indonesia. Pondok pesantren Tebu Ireng pun berkembang kian pesat, seiring dengan meningkatnya jumlah santri dan pengajar, bangunan-bangunan baru pun dibangun untuk menampung kebutuhan pesantren seperti asrama santri, masjid, madrasah, sekolah formal, perpustakaan, klinik kesehatan, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1934, putra Mbah Hasyim, yang bernama Kiai Haji Wahid Hasyim merintis pendidikan khusus yang diberi nama Madrasah Nidomiyah. Sebuah langkah yang spektakuler, sebab pendidikan ini eksklusif yang hanya bisa diikuti santri senior, dan pilihan ini mengajarkan 70% mata pelajaran umum. Di situ juga disediakan perpustakaan yang berisi sekitar 1.000 judul buku, serta tidak ketinggalan pula disediakan berbagai majalah dan surat kabar. Sehingga produk dari perguruan ini menjadi organisator yang tertib dan piawai, serta pejuang yang militan. Tahun 2014, Kiai Haji Sholahuddin Wahid, atau yang lebih dikenal Gus Sholah, mendirikan pondok berbasis sains Al-Quran. Maka berdirilah SMA Trend Sains, diikuti SMP dan MTS Sains di pesantren ini. Selain itu pesantren Tebu Ireng adalah pesantren yang ikut mengembangkan media. Pesantren Tebu Ireng memiliki rumah produksi Tebu Ireng, yang berkarya dalam dunia perfilman. Dalam bidang media cetak, Pustaka Tebu Ireng yang mencetak buku-buku tentang pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan tokoh pesantren Tebu Ireng, serta majalah Tebu Ireng. Pesantren Tebu Ireng juga memiliki 2 kampus, yaitu Universitas Hasyim Asy'ari yang sudah memiliki 5 fakultas. Di antaranya, Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Ada juga kampus khusus, yaitu Ma'had Ali Hasyim Asy'ari, dengan tahasus atau jurusan hadis wa ulumuhu. Di sana kita akan diajak belajar hadis sebagaimana salah satu keahlian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pondok pesantren Tebu Ireng kini mempunyai 9 cabang, yaitu Tebu Ireng 2, Pesantren Sains, yang terdiri dari SMA Trend Sains dan SMP Sains, Tebu Ireng 3, Hajarun Najah Indragiri Hilir, Riau, Tebu Ireng 4, Al-Islah Indragiri Hulu, Riau, Tebu Ireng 5, Ciganjur, Jakarta, Tebu Ireng 6, Ma'had Ali Bina Ummah Cianjur, Jawa Barat, Tebu Ireng 7, Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, Tebu Ireng 8, Banten.
Tebu Ireng 9, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, serta Tebu Ireng 10, Rejang, Lebong, Bengkulu.